Dan setan bersumpah kepada Adam dan Hawa. Inni lakuma laminan nasihin, sesungguhnya aku ini adalah merupakan orang yang ingin memberikan nasihat untukmu. Dia sumpah lagi. Wa qasamahuma, dia bersumpah lagi. Adam enggak minta apa-apa, enggak tuntut apa-apa, enggak ada hana gepegahnya je, kaim sumpah aja. Hana sapu-sapu sudah sudah sumpah. Belum apa-apa sudah sumpah terus di situ. Kalau ada yang ngomong membujuk kita, belum apa-apa kaum sumpah, bid. Kita apa? Macam-macam cara pegah kan, bid loan, demi Tuhan, demi Allah, belum apa-apa dah sumpah-sumpah dia. Itu berarti syaitan. Belum ada apa-apa, belum diminta, belum diingkari, belum ini, udah sumpah terus dia di depan. Dan setan mengatakan, inni lakum alaminan nasihin, aku betul-betul ingin menasihati kalian. Nasihati itu apa artinya? Nasihah itu menginginkan kebaikan bagi orang lain, itu nasihat artinya. Jadi nasihat menginginkan kebaikan bagi orang lain, itu nasihah. Maka kalau ada orang bilang bahwa ada orang yang menolak nasihat, enggak. Kalau memang nasihat enggak ditolak. Nasihat itu kebaikan. Kadang ada orang bilang bahwa Ustaz, saya sudah menasihati dia, tapi dia enggak mau dengar. Jangan cepat salahkan orang. Enggak mau dengar nasihat. Tapi salahkan kita dulu. Kita ini udah seperti setan enggak? Maksudnya apa Ustaz? Setan aja memastikan dia itu betul-betul orang pemberi nasihat. Tanya kira kadang hana yakin lo betul orang beri nasihat bukan le. Ya, kita kasih nasihat kita aja belum yakin kita sebagai orang yang pantas kasih nasihat. Maka kadang cara kita kasih nasihat salah, orang enggak mau dengar. Kadang kita yang salah, makanya orang enggak mau dengar. Kadang kita yang salah, maka orang enggak mau ikut. Jadi sebaiknya ya kalau orang belum mendengar nasihat kita, ya jangan tuduh dia yang enggak mau dinasehati, tapi kadang cara saya masih salah. Dia enggak yakin dengan nasihat saya. Nah, setan meyakinkan dirinya, inni lakuma laminan nasihin. Dia pakai dua kata penekanan. Inni, sesungguhnya aku, ya. Lakuma bagi kalian laminan nasihin, lam taukid lagi, dua kali dia pastikan bahwa dia adalah orang yang betul-betul menginginkan kebaikan bagi Adam. Udah sumpah dipakai ini lagi. Jadi betul-betul semua yang meyakinkan dia pakai. Cara ngomong yang meyakinkan dia pakai. Kita kasih nasihat, kita pastikan dengan sangat meyakinkan bahwa kita menginginkan kebaikan bagi dia, atau lebih penting lo pegang, dengar terserah ro ke. Yang mana itu cara bina nasihat? Apa nak dengar engkau dari phone kan ke hai dengar maju. Ya, dari awal sudah dia enggak mau dengar. Kenapa? Kita enggak betul-betul yakin meyakinkan orang akan kebaikan daripada apa yang kita sampaikan. Nah, jadi belajar dari sini, kalau ingin supaya ide kita goal, kalau ingin alasan kita goal juga pastikan kita yakini dengan baik bahwa kita menginginkan kebaikan bagi orang itu. Ini setan ajarkan kita seperti itu. Dia ajarkan Adam bahwa betul-betul dia menginginkan kebaikan, beduh, dan dipakai semua cara untuk meyakinkan Adam. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Ini step setan yang kedua. Tadi kasih alasan, setelah itu ada penekanan, ya, menyatakan dirinya menginginkan kebaikan. Ya. Lon kan jami tapeng tapi demi kebaikan drone. Ya, nya urup pulau barang. Menyangka yang penting peng, hai boleh kok. Ya. Kalau bilang yang penting uang, yang penting laba, orang enggak mau beli. Tapi apa? Ini saya menginginkan kebaikan bagi saudara. Ya, nyan cara pulau barang, nyan laku insyaallah. Oh, nyo dua bolang kah setan kad pakai le. Kemudian langkah yang ketiga setan, ya. Fadallahuma bighurur. Ya. Fadallahuma bighurur. Lalu syaitan dallahuma, yaitu membujuk bighurur dengan segala tipu daya. Jadi syaitan setelah pakai dua langkah ini, cara ketiga lagi dia bujuk habis-habisan. Ukuran dia bujuk dengan tipu dayanya, ukuran Adam hana sempat termikir, enggak sempat berpikir. Pokoknya dia ngomong terus, dia ajak terus, dia kasih
tahu terus kepada Adam. Sampai Adam rasanya hana mudume getarik nafah. Dia bujuk terus. Itu juga cara jualan yang bagus. Jangan biarkan orang yang mau kita jual barang sempat mikir. Begitu pengen aja, ya. Omongkan terus, jelaskan terus sana sini, yakin betul-betul, hana gitu me pikir, hana bukan, nepres ya, belum pikir deh. Ya. Kalau sudah dibiarkan berpikir, lepas biasanya. Nah, dia udah mulai kontrol dirinya lagi. Tapi kalau dibujuk terus, menerus, diomongkan terus, dia nggak sempat mikir, itu kena. Makanya lihat kalau ada ditelepon sama orang bank. Telepon sama orang bank. Bapak, apa ini adalah nasabah yang terbaik, kemudian ada penawaran, kemudian ini adalah gini, terus dia omongkan terus. Pokoknya kita disuruh dengar aja. Dengarkan aja. Dia ngomong terus. Bagaimana Bapak? Setuju? Nah, ujungnya begitu. Ya, dia omongkan, belum setuju, dia omongkan lagi, dia ulang terus. Itu dia bujuk kita, ya. Saya bilang bahwa saya mau tanya dulu, diam dulu. Saya mau tanya. Ya. Ada dia untuk ngobrol. Tanya, berpikir, kalau begini, banyak kita ngomong, udah dia diam, akhirnya diputuskan. Hana jadi li begahabang deh. Kalau udah nyawa begahabang aja. Penawaran seperti itu. Nah, begitu syaitan pakai ilmu ini. Langkah yang kedua, bujuk terus orangnya. Syaitan membujuk Adam begitu. Nah. Lalu apa yang terjadi? Kena Adam. 3 langkah yang jitu dipakai oleh syaitan. Jadi syaitan membujuk kita, mengajak kita enggak sekali dia. Berkali-kali dengan berbagai cara. Jangan kita pikir bahwa manusia ini melakukan kejahatan dengan bujukan atau rayuan syaitan. Hanya sigaunya kena ngaju, hana. Susah syaitan juga. Susah mikir dia, ya. Banyak cara yang dia pakai. Ya. Akhirnya apa? Falamma dzaqash syajarah badat lahuma sawatuhuma. Maka ketika dzaqash syajarah, keduanya ini, ya, merasakan, belum makan ini, tapi merasakan. Beda makan dengan merasa. Dzaka ini masih merasa saja. Seperti orang bilang makan lun kupajuh kuah belangong, tapi baru gecicet. Kali kupajuh mangatat kuah belangong dalam sepun. Ya. Kalau kupajuh sama pingan, enggak, saya cicipi sikit. Oh, belum lagi, baru cicipi, ya. Tapi kalau sudah 1 piring, 2 piring, nah itu baru saya makan. Ini Nabi Adam belum 1 piring lagi. Hanya mencicipi dzaka. Keduanya mencicipi, ya. Dzaka syajara badat lahuma sawatuhuma. Nah, langsung nampak daripada aurat mereka, ya. Nampak aurat daripada keduanya. Wa tafika yakhsifani alaihima min waraqil jannah, dan mulailah Adam dan Hawa menutupi aurat mereka dengan daun-daun syurga. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, ya. Bagaimana ini hubungan maksiat dengan aurat yang terbuka? Wallahu alam, kenapa begitu ya? Sudah sunnatullah, yang berbuat maksiat kepada Allah auratnya akan terbuka. Orang yang taat kepada Allah auratnya tertutup. Orang yang agamanya bagus, imannya bagus, pasti bajunya itu lebih longgar. Pasti bajunya itu lebih tebal. Pasti bajunya itu lebih besar. Tapi yang kurang imannya, kurang agamanya, entah laki-laki, entah perempuan, pasti minim baju yang dipakai. Kenapa demikian? Keamanan dari awal. Ada hubungan antara maksiat pada Allah, baik maksiat batin, batin atau zahir kita, itu menjadikan aurat kita nampak. Ada hubungannya demikian. Dan konsep aurat ini adalah merupakan ajaran agama yang paling pertama. Aurat. Orang yang enggak menjaga auratnya dalam hidup, ini adalah orang yang tidak peduli dengan agamanya. Maka kata Nabi, al-haya'u minal iman. Malu itu dari iman.
Malu inilah yang kemudian menjadikan aurat ini betul-betul terjaga. Ada rasa malu. Malu itu daripada iman. Iman menjadikan seorang malu. Malu itu menjadikan orang menjaga aurat. Imannya kurang, malunya kurang, auratnya terbuka. Begitu. Sehingga orang Melayu mengatakan aurat yang penting ditutup itu dengan apa? Kemaluan. Kemaluan. Dari kata-kata malu. Dikembalikan kepada sifat. Bukan kepada organ. Bukan. Dia nggak kembali kepada organ. Tapi kembali kepada sifat. Maka organnya yang terbuka. Bukan organnya yang terbuka. Tetapi memang perasaan sifatnya sudah tidak ada. Sifat malu tidak ada. Nggak ada malu, organnya terbuka. Bagian tubuhnya terbuka, na'udzubillah. Nah, maka cocok orang Melayu membahasakan aurat itu dengan kemaluan, dari sifat malu dia. Dan malu itu daripada iman. Malu daripada iman, saudaraku yang dimuliakan Allah. Wal haya'u minal iman. Maka ingin aurat tertutup, jaga iman kita, jaga sikap malu kita. Sehingga kata para ulama, pemikir Islam juga, bahwa sesungguhnya ya, akhlak manusia itu sendiri juga berakar daripada al-haya, daripada malu itu, sikap malu. Kalau usud punya usud, akhlak asal usul akhlak manusia itu dari al-haya, daripada sikap malu. Saya pergi ke rumah orang, masuk ke rumah orang, nggak berani saya tatap ke dalam, nggak berani saya tatap ke atas, nggak berani saya tatap apa yang ada di dinding yang dibuat itu. Kenapa? Rasa malu kita. Nggak berani ditawarkan apa saya ambil, nggak berani. Ya, nggak berani saya tawarkan, bahkan apalagi minta ya, menantu rumah lakinya laki aja hai nabi kelun tabah nabi, nggak berani dia, malu. Itu kan akhlak tinggi itu. Ya kan? Tapi ketika dia datang ke rumah, kalon je, ya, dia minta ini, dia minta itu, tanya ini beli di mana, ini dari mana, kok begini, ini nggak pas, ini yang pasnya ujung sana ditaruh, kenapa taruh di sini? Ya nama lerun. Akhlaknya nggak baik tuh. Nggak enak ada orang yang bertamu ke rumah kita modelnya seperti itu, ya. Tapi yang bertamu ke rumah kita, kata yu tamong lehaga, anak tamong cilom, malay gitu. Itu sikap malu, dan itu akhlaknya baik. Ada malu itu. Jadi kata para ulama Islam, akhlak itu semua nantinya berakar kepada malu, dan malu itu dari iman. Baik, selanjutnya adalah terakhir, baik panjang-panjangkan ya. Mungkin ada pertanyaan, kami terima pertanyaan kalau ada yang ingin bertanya. Wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma syajarah wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Lalu ketika auratnya terbuka dan Adam menutup, berarti Adam punya rasa malu kan? Begitu terbuka langsung tutup. Dengan apa? Dengan daun-daun surga. Wa nadahuma rabbuhuma, maka Tuhan mereka berdua memanggil mereka. Bukankah telah aku larang kalian daripada pohon ini? Dan aku katakan kepada kalian bahwa sesungguhnya syaitan itu adalah aduwwum mubin, bagi kalian musuh yang nyata. Nah, Allah ingatkan kembali Adam ketika mereka berdua silap, bahasa orang Aceh, khilaf. Ya. Allah panggil, Allah seru mereka, bukankah telah aku larang? Dan kemudian telah aku katakan syaitan itu musuh bagi kalian. Kesilapan manusia berbuat dosa itu hal yang terjadi. Tapi ingat, dosa yang mudah untuk kita taubat, dosa yang seperti ini, silap enggak disengaja. Bahasanya khilaf, silap bahasa orang Aceh. Ya. Bukan karena memang di planning sedari awal. Dia cari sendiri, kenapa Allah larang ini? Payah tak coba. Nyo yang getam, nyo yang terpikir. Ya, enggak yang dilarang itu yang dituju, enggak. Bukan, tetapi apa? Khilaf begitu. Itu adalah dosa yang paling mudah Allah ampuni.
Tapi dosa yang memang dengan sengaja kita inginkan, kita planning, kita ini ini hati-hati nih dosa seperti ini. Allah mudah untuk kita minta ampun pada dosa yang kita khilaf di situ. Ya. Dan kemudian kita cepat memperbaiki diri. Nah, begitu dia. Makanya nanti ayat yang di bawahnya, ya, Allah menerima taubat Nabi Adam dengan cepat. Kenapa? Begitu merasa bersalah, langsung balik kembali, menutupi langsung. Hanang menan kada, gejak ban sabawnya hanang terole. Payah pegang hai topnya. Tutup itu. Enggak. Emang udah tutup sendiri. Merasa khilaf, cepat. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, apabila kita ada khilaf, ada salah, ya, kita akan berdosa, maksiat pada Allah, tapi cepat back kembali, sadar diri, itu mudah diampuni Allah. Ya, cepat sadar, minta ampun pada Allah. Ya, zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami sudah menzalimi diri kami sendiri. Kalau Engkau tidak mau mengampuni kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Nah, ini mudah diampuni Allah. Secara dalamnya kita sudah insaf, kita juga sudah cepat memperbaiki. Itu begitulah dosa anak Adam, saudaraku yang dimuliakan Allah. Ya, ini jangan salah dipahami. Saya ingin jelaskan bahwa syaitan dia pakai langkah-langkah ini untuk apa? Untuk menipu daya Adam supaya berbuat maksiat. Tapi caranya itu begitu. Kita pakai cara dia, tapi maksud untuk yang baik dapat. Jangan sampai syaitan untuk yang jahat dia pakai cara ini, kita yang baik hana ono cara katanya ulum. Ya emang haikap lah. Ya. Kita pakai cara ini untuk kebaikan. Silakan. Bisa, saya iklankan yang baik-baik. Ya makanya di jalan kalau iklan rokok itu enggak satu tuh. Pasti menjandring nanti peluh babak sebenarnya. Ya, iklan rokok misalkan lihat ya. Ketika kasih iklan rokok itu akan kapan saja mata melihat rokok itu akan ada. Ya, gudang gula, pokoknya bantah-bawahnya gudang gula. Ya, betul, gudang gula. Gudang garam. Oh, karena kamu rokok maka dihunan hana depu ya. Wajib gudang garam. Ke gudang gula ya. Gua dahai gudang rokok ya. Jadi itu kalau buat tuh terus begitu dan harus nampak begitu ya. Ya. Artinya terus demi apa? Mata kita itu betul-betul bahasa iklannya eye catching ya. Eye catching itu adalah menangkap mata orang. Dia kalau bisa dia tangkap mata itu dan tidak terlepas daripada mata orang. Itu membujuk secara gambar. Dibujuk terus dan dia harus nampak setiap saat. Supaya kena itu. Makanya menanci Shopee misalnya iklannya setiap kita buka terus pokoknya dia membujuk, itu namanya ghurur dallahuma. Jadi dibujuk terus kita sehingga harus terhafal, harus teringat, terekam baik. Tapi menyasiura 3 minggu 3 orang kalon gimana? Tidak kena kita. Sekarang untuk kebaikan pergi solat berjamaah. Orang lihat iklan solat berjamaah seperti iklan Shopee, kena enggak? Kena. Pakai itu, tapi untuk kebaikan. Tujuan akhirnya untuk kebaikan, enggak menipu, enggak. Kebaikan bisa. Maka jangan sampai jalan kebaikan kalah kita dengan syaitan. Syaitan aja pakai jalan yang jitu, ya. Kita kenapa enggak pakai? Nah, begitu maksud saya, ya. Jadi pada tujuan, bukan pada caranya, tapi pada tujuan. Jadi syaitan pakai cara yang jitu untuk kemaksiatan pada Allah, kita pakai cara yang jitu untuk kebaikan. Jadi kalau saya jual barang, jual madu Ustaz misalkan, boleh enggak? Kalau madu asli enggak ada masalah. Yang jangan madu setengah-setengah ini, kita bilang aslinya yang bahaya. Ya, udah madu katanya seperti ada orang Singli bilang begini, mau ngetes beli madu asli atau hana. Ya, kan banyak jualan madu dulu di Selawah tuh. Nyo asli madu ya. Asli dengku. Ya, dari lawang. Nyo ilun madu asli saya kurang diterima di ini. Saya mau yang ada campuran sedikit katanya. Nah, oh si madu yo. Kagak. Si madu nyo campuran madu kami. Berarti anak bunuh karena perlu yang asli. Tadi perlu yang asli dibilang semua asli. Ya, sekarang perlu yang ya madu pegawai. Tapi berarti anak yang asli minta bawa. Ya, begitu maksud saya, maksud kita tadi. Silakan. Terima kasih. Ya. Jadi apakah buah khuldi itu adalah buah batang tubuh Hawa ya?
dikatakan buah batang tubuh Hawa. Istilah buah khuldi itu istilah syaitan. Syajaratul khuldi wa mulkin la yabla. Itu adalah tipu daya syaitan. Itu merek syaitan itu. Syaitan adalah mengatakan ini buah khuldi nih, Adam. Kalau kamu makan ini kamu akan kekal. Jangan percaya, jangan pakai istilah ini, ya. Kalau kita mau katakan itu buah khuldi, kita kena perangkap syaitan. Itu aslinya bukan buah khuldi, ya pokoknya syajarah begitu. Tapi kemudian syaitan kasih merek. Dia kasih merek karena kalau barang begitu aja tanpa merek kan nggak ada yang mau beli. Mereknya harus bagus. Dia buatlah merek yang bagus sama syaitan itu. Namanya mereknya apa? Syajaratul khuldi. Tapi merek untuk menipu Adam. Lalu datang kita mengatakan Adam makan buah khuldi. Jangan percaya. Itu bukan buah khuldi. Buah khuldi itu merek syaitan itu. Jadi kita jangan pakai itu yang dimakan buah khuldi. Bukan buah khuldi. Apa juga namanya, entah apa itu pokoknya. Karena Allah nggak kasih tahu namanya apa. Nama aslinya itu Allah nggak kasih tahu. Tapi buah khuldi itu adalah merek daripada setan. Nah, ya, ciptaan syaitan, nama ciptaan syaitan, merek syaitan, semua punya syaitan. Maka jangan pernah kita sebut-sebutkan merek syaitan karena sudah mempromosikan barang dia nanti. Kemudian, nah begitu. Jadi enggak. Jadi seperti apa dia? Wallahu alam seperti apa? Kita tidak dijelaskan oleh Allah seperti apa itunya. Karena yang penting bukan seperti apa buahnya, seperti apa rasanya, seperti apa bentuknya, tetapi tipu daya syaitan dan bagaimana kejadian itu yang Allah ingin gambarkan pada kita. Selanjutnya penjelasan setelah itu tidak penting dan tidak perlu. Tidak perlu dan tidak, kalau nggak ada riwayat yang sahih daripada itu kita nggak perlu pada penjelasan itu. Itu konsep sejarah dan juga kisah dalam Al-Quran. Yang Allah nggak jelaskan detail, nggak usah dibaca yang detail. Walaupun ada nanti penjelasannya, ada yang katakan begini nih detailnya. Jangan percaya itu. Ya, karena apa? Yang detail kalau bukan dari Al-Quran dan dari Sunnah Nabi, nggak bisa dipakai semua itu. Kita akan menyibukkan diri detail masalah yang Quran saja nggak mendetilkan. Berarti nggak penting. Yang didetailkan oleh Al-Quran itu yang baca lebih dalam, itu berarti penting tuh. Ya, Al-Quran begitu. Konsep berkisah dalam Al-Quran. Lalu kemudian yang terakhir tadi apa? Mungkinkah, bagus pertanyaan, mungkinkah kalau setan iblis dari api kemudian nanti akan diazab dengan api, apakah api membakar api? Bisa. Kita terbuat dari apa? Dari tanah. Bisakah manusia dipukul dengan tanah? Sakit nggak dia? Cok tanah, rombak mukanya. Puang. Sakit nggak? Tanah kok diazab dengan tanah? Sakitlah. Kenapa tidak? Api neraka itu, api nar itu, kalau Nabi katakan api yang sudah ada di bumi itu yang bisa membakar kita, itu perbandingannya dengan neraka itu sungguh jauh sekali. Jauh sekali. Perbandingannya jauh sekali. Dan apakah cuma api saja di sana? Bukan cuma api saja. Ada yang lain, bahasa saja istilahnya api, nar. Hakikat lebihnya neraka itu lebih daripada api itu saja yang kita kenal. Nah, kenapa tidak? Bisa diazab, manusia aja diazab pakai tanah kok. Ya, api itu lebih daripada itu lagi. Nah, begitu ya. Logikanya begitu. Logika sederhananya. Manusia